Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihad Mutakin, mahasiswa dari Universitas Islam Jakarta. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita baca doa dulu aja terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya siapa? Saya, Pak. Nah, ya pimpin doa ya. Sebelum kita mulai pelajaran, banyak kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, sekarang kita memasuki bab berapa sekarang? Bab 5 ya. Tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kelihatan nggak? Kecil ya? Ya, sekarang kita memasuki pelajaran bab 5 iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya ada yang tahu tentang apa itu iman? Ya, kamu? Iman itu berasal dari kata amanah lupa, artinya yakin. Yakin, ya benar. Ada lagi? Percaya, Pak. Percaya. Yakin. Ya, yakin tadi sudah ya. Yakin dan percaya. Ya, iman itu yakin dan percaya, yaitu kita meyakini di dalam hati kita, mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyunya ya berupa kitab-kitab atau suhuf-suhuf, lembaran-lembaran kepada rasul-rasul atau nabi pilihannya melalui malaikat Jibril. Nah, di sini ada pembagiannya, yaitu kitab dan suhuf. Ada yang tahu berapa jumlah kitab yang pernah ada? 5. Apa aja? Kitab Taurat, Taurat, Injil, Zabur, Zabur. sama Al-Quran. Ya, benar. 4. 4 ya. Nah, ini adalah kitab-kitab yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul utusan Allah. Sedangkan suhuf itu lembaran-lembaran yang terpisah yang diturunkan. Lembaran, sedangkan kitab ini dia lembaran-lembaran juga, tapi lebih pada dibukukan. Yang dibukukan. Nah, ada yang tahu perbedaan kitab dan suhuf? Tadi, Pak, kalau kitab itu kan lembaran-lembaran dibukukan. Iya. Kalau suhuf itu ya lembaran-lembaran tapi belum dibukukan. Iya, benar. Terus juga kitab ini sebagai pedoman. Ini dijadikan sebagai pedoman. Pedoman, terus aturan. Perintah ya. Ya, perintah. Yang dijalankan sebagai pedoman kita, aturan yang isinya perintah begitu. Sedangkan suhuf itu biasanya lebih kepada apa yang diturunkan pada nabi atau rasul, tapi untuk dirinya sendiri. Tuh. Nah, Taurat, kitab Taurat ini diturunkan kepada siapa? Nabi Musa, Pak. Nabi Musa. Waalaikumsalam. Zabur? Ada yang tahu? Nabi Daud, ya. Injil? Nabi Isa. Bisa. Nabi Muhammad. Al-Quran Nabi Muhammad ya. Sallallahu alaihi wasallam.
Ada yang tahu isi dari kitab Zabur? Coba dilihat bukunya, dilihat bukunya. Ya, kitab Taurat ini biasanya disebut dengan istilah Ten Commandments, 10 perintah Tuhan. Ini dikenal dengan 10 perintah. Coba sebutkan 10 perintahnya. Tidak boleh mencuri. Coba kita lihat dulu, kan ada di situ. Ya, jangan mencuri. Terus Tidak boleh berbohong. dilihat ya, dilihat di bukunya. Halaman 7, halaman 7. Banyak ya, ada 10. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan menyekutukan Allah. Banyak. Sedangkan Zabur ada yang tahu isinya? Isinya itu nih Pak, kalau Zabur itu sih lebih ke kayak puji-pujian. Ya, benar. Zabur itu lebih kepada pujian-pujian, kayak doa-doa. Nah, ketika Taurat sudah ada perintah-perintahnya tentang larangan-larangan, pedomannya, terus yang Zabur ini lebih kepada doa-doa. Lalu Injil ada yang tahu? Apa isi dari kitab Injil? Coba dibuka bukunya. Halaman 7, halaman 7. Iya dong, kelas 10, masa kelas 11? Kelas 11, kelas 11. Udah ada yang temu? Nggak ada ya? Belum ketemu? Nih, kitab Injil tuh isinya sama, yaitu tentang kebenaran dan bentar. Apa ini? Muat keterangan yang benar dan nyata. Berarti hampir sama seperti Al-Quran, yaitu mintanya tentang kebenaran nyata. Terus sama perintah untuk mengesahkan Allah. Sama dengan Al-Quran ya, bedanya Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Jadi ketika ada orang-orang non-Islam atau non-Kristen, Yahudi, sebenarnya mereka mengimani adanya Taurat, ada Injil, cuma tidak sampai kepada Al-Quran. Mereka tidak percaya dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Umat Kristen biasanya percaya kepada Nabi Isa sampai di situ, dan mereka juga mengkultuskan atau menuhankan
menuhankan Nabi Isa. Makanya yang membedakan kita sama umat Kristen sebenarnya cuma satu, yaitu bahwa kita sampai kepada Al-Quran, percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, sedangkan umat Kristiani biasanya sampai kepada Nabi Isa. Tapi bedanya itu mereka lebih mengkultuskan bahwa percaya bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan gitu. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk beriman? Cara kita untuk beriman. Kepada kitab-kitab. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab tersebut? Bagaimana cara kita beriman? Ada yang tahu? Dengan cara menjalankan perintah Allah. Membacanya, ya. Dengan membacanya. Mengamalkan. Membaca, memahami, dan mengamalkan. Ya, jadi ketika kita beriman kepada kitab-kitab Allah, kita jangan hanya cuma membaca. Seperti yang kita tahu bahwa selama ini kita hanya membaca Arab, membaca tulis-tulisannya, membaca ayat-ayat suci, tapi kita nggak sampai pada tahapan memahami. Kita nggak sampai tahapan memahami ataupun mengamalkan. Nah, ini yang masih minim dalam masyarakat kita. Memahami dan mengamalkan. Padahal inilah yang paling penting daripada kita percaya atau beriman kepada kitab-kitab. Ada yang tahu ayat surat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Iya. Al-Alaq. Ayat 1-5. Coba salah satu bacakan. Dibaca. Ayo. Nah, ya kamu. Al-Alaq. Coba dibacakan dulu. Artinya dibaca juga. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya, kita lihat dari ayat 1 dulu ya. Bahwa bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ada yang tahu asbabnya? Sebab-sebab diturunkannya ayat ini? Karena banyak yang tidak beriman. Ya, ketika itu Nabi Muhammad SAW berkholwat di dalam Gua Hiro, yaitu meminta petunjuk, meminta pencerahan akan penduduk Mekah yang saat itu tidak beriman, sering mabuk-mabukan, berzina. Maka dari itu turunlah, bacalah, perintah yang pertama itu bacalah. Apa yang dibaca? Bukan sekedar kita ngebaca suratnya Iqra, bukan, tapi lebih kepada apa yang ada di sekitarnya, apa esensinya dari kalimat tersebut. Bacalah, karena ketika itu penduduk Mekah saat itu sedang masa jahiliyah. Ketika kita memahami, maka bacalah. Apa yang ada di sekitar kita, kita baca. Apa yang ada di diri kita, kita baca. Bahwa kita sudah tahu belum apa itu diri kita, siapa itu diri kita. Oke, baca. Bacalah. Jadi nggak cuma sekedar membaca Iqra, tapi kita juga memahami
memahami maksud dari ayat tersebut, juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini paham? Paham, Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Coba kamu sebutkan kitab-kitab yang pernah diturunkan. Kitab Iya. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Al-Quran. Ya, kamu. Kitab Zabur diturunkan ke siapa? Nabi Daud. Bro, berarti udah pada paham ya? Sudah, Pak. Udah paham. Baik, kalau sudah paham itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.